tujuan akhir yang Anda inginkan kepada apa yang Anda lakukan, itu tujuan mulia Anda ini apa, saksi? Sebetulnya apa yang Anda inginkan kepada masyarakat supaya ibu-ibu kita, adik-adik kita itu semuanya cantik-cantik beneran, tidak cantik karena dengkulan, tidak cantik karena apa dan sebagainya. Apa tujuan akhir yang Anda inginkan sebetulnya? Dengan niat suci, niat mulia Anda mengorbankan biaya segala macam melakukan ini. Sebetulnya apa yang Anda ingin petik dari perkara ini? Yang pertama adalah berhentinya budaya flexing di TikTok yang merusak generasi bangsa, anak bangsa. Yang pertama. Dan alhamdulillah saya sudah berhenti seperti itu. Sama jalan sekali. Yang kedua, agar masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam memilih skincare. Agar tidak dengan mudah termakan iklan-iklan yang kumuh. Tidak mudah percaya dengan oknum penjual skincare yang berprofesi dokter, yang sebenarnya dia hanya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat dengan menggunakan profesinya sebagai seorang dokter. Salah satunya. Dan yang saya paling harapkan masyarakat untuk lebih pintar menyimpan uangnya. Belum tentu produk yang mahal itu bisa cocok, yang bisa bagus di kulit kalian. Kenapa? Kan kembali lagi skincare itu cocok-cocokan, jodoh-jodohan. Jadi di sini be smart, lebih pintar, lebih hati-hati dalam mengeluarkan uang, jangan termakan lagi dengan iklan-iklan flexing atau gaya hidup dari overall skincare. Oke. Saksi, Anda punya media sosial terbuka untuk masyarakat, bisa komunikasi dengan Anda? Bisa, betul. Ada masyarakat yang bisa DM apa DM, direct messenger atau apa ke media sosial Anda? Ada tidak? Ke Instagram atau TikTok Anda berkomunikasi dengan Anda melalui HP atau melalui media sosial? Ada masyarakat? Ada di TikTok, tapi karena jumlah sekali ribuan, saya sebenarnya jarang banget. Ada tidak dari sekian masyarakat itu mengadu kepada Anda? Saya adalah konsumen, saya membeli produk supaya saya cantik, supaya saya dicintai sama suami saya. Ternyata muka saya babak belur, muka saya bisulan karena saya menggunakan skincare yang ditipu oleh penjual. Ada tidak? Yang ada banyak seperti itu. Salah satunya adalah produk dari Gratidia Snow White. Gratidia Snow White. Betul. Yang serbuk. Jadi dia menjual produk Gratidia Snow White berbentuk serbuk. Yang dia suruh konsumen itu meletakkan di bawah lidah sebelum tidur. Jangan suka keberatan, jangan. Kalau ada pertanyaan yang tidak cocok dengan Anda punya selera, Anda diam. Hak saya. Ini hak saya. Ini hak saya. Dari perasaan Ini hak saya. Anda diam. Anda diam. Anda yang diam. Anda. Mungkin Ibu JPU yang keberatan, ya. Tapi kalau ini tidak keberatan, Ibu JPU yang berat badan, ya. Sudah. Ya Anda yang memang nggak benar. Mau dihentikan apa dilanjutkan? Jadi kita ingatkan ya. Kita ingatkan kepada penuntut umum ya. Kita ingatkan kepada penasihat hukum ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perkara ini akan kita tutup jam 4. Bentar silakan ya. Jadi kalau memang masih panjang, nanti akan kita datangkan lagi. Tapi kalau bisa diringkas untuk 10 menit, silakan ya. Oke, saksi tadi apa tadi? Serbuk. Iya, serbuk. Tadi tak fokus ini serbuk. Itu produk dari Reza Medis. Betul. Dari atau Bapufi. Dari PT Grafisa. Betul. Apa serbuk itu seperti apa dan itu bermasalah seperti apa? Betul. Ada yang komplain kepada Anda? Banyak. Jadi serbuk itu adalah serbuk yang tinggi akan kadar gula. Serbuk tinggi kadar gula. Betul. Dan seorang Reza Gladys itu menyarankan serbuk tersebut diletakkan di bawah lidah sebelum tidur. Sehingga banyak banget pasien yang menceritakan giginya keropos, lubang, ada sampai gulanya tinggi karena mengikuti apa yang dia instruksikan ini. Banyak sekali.
instruksi dari Reza Ben. Mereka bilang ya tidak dijawab dan mereka mengirimkan bukti bahwa ini loh dong kita nggak dijawab oleh konsumennya, bahkan banyak balik kita diserang oleh vendor-vendornya seperti itu. Aman. Justru konsumen ini diserang. Betul. Jadi banyak para korban ini memang tidak berani speak up karena selama ini mereka tidak berani speak up karena takut diserang. Jadi pada saat dokter muncul pertama kali sudah diwanti-wanti oleh teman-teman dokter bahwa dok hati-hati ya, dokter Samira nanti akan dijadikan sasaran tembak karena ini adalah melawan mafia skincare yang luar biasa besar, uangnya nggak berseri dan mereka akan bisa melakukan segala macam cara untuk memberikan itu. Saya tertarik dengan barusan. Ini mafia skincare, uangnya tidak berseri dan dia menghalalkan segala cara. Betul. Siapa? Reza Ben. Dia tidak berani menjawab, tapi yang jelas seperti yang kita katakan mafia skincare. Karena kita membahas persoalan serbuk. Serbuk yang tadi di mulut itu adalah produk dari Glavitsa, betul? Betul, semua ada produk dari lagi dia lagi. Dia bagian dari mafia skincare. Iya, kalau dikatakan sebagai mafia, maksudnya pengertian dari mafia adalah mengeruk keuntungan dari masyarakat sebanyak-banyaknya, yaitu mafia. Mafia ya. Ada hal-hal yang setelah persoalan ini serbuk masih beredar nggak sampai sekarang? Kemarin juga beberapa brand yang dibeli, Masih beredar. dan memang rasanya manis, super manis sekali. Jadi Apa yang dilakukan oleh BP POM yang atas nama negara, BP POM yang mewakili rakyat Republik Indonesia, apa yang dilakukan BP POM setelah Anda melakukan review, Anda mengupload kepada media sosial? BP POM tidur. enggak, sudah dilaporkan dan lagi dalam proses pemeriksaan sekarang. Sekarang proses pemeriksaan. Betul. Benar ini? Ataukah cuma sekedar candaan? Oh tidak, sudah diperiksa. BP POM. Badan POM saat ini dengan pemerintahan Dokter Taruna, pemimpinan tetap sangat jauh berubah dibanding Badan POM yang dulu. Cepat sekali. Cepat sekali Betul. Dokter Taruna turun tangan. Betul. Saya minta Ketua BP POM jangan main-main. Ini Anda dimonitor masyarakat. Betul. Glavitsa diperiksa semua di punya produk itu bermasalah. Ada sebentar ya mulia. Ada beberapa yang masih panjang sebetulnya. Dokter Samira, ingat kan kalau saya diberikan nomor teleponnya oleh Rahmania Putri yang ternyata nama aslinya bukan Selasokia Uler. Iya. Ternyata pas saya baca di BAP Rahmania Putri ya. Kan yang kita tahu namanya Selasokia Uler kan? Iya, saya menyebutnya salah satu. Iya. Nah, dokter ingat kan yang memberikan nomor telepon itu adalah Rahmania Putri ya. Betul. Dokter ingat ya, saya lupa, tapi waktu itu di bulan Oktober tanggal berapanya saya lupa. Waktu itu saya pernah dimintain tolong sama si Rahma Putria ini untuk telepon dokter, bilang dong ke dokter jangan review produkku yang overclaim terus. Aku udah nggak mau jualan produk skincare lagi. Aku mau fokus jualan busana muslim. Dokter ingat gak? Iya, betul. Pada saat itu saya temukan lagi produk body lotion dia overclaim. Ya, setelah 1 bulan lalu dia melakukan live dan dokter ngomong ke aku dokter bilang ternyata dia sempilin produk dia yang overclaim. Dokter bilang begitu waktu itu. Iya. Ya, setelah 1 bulan dia tidak live di TikToknya atau di sosial medianya. Apakah saya meminta uang untuk itu ke dokter? Tidak sama sekali. Nah, saya juga tidak minta uang ke si ular itu. Saya juga kecewa itu. Harusnya saya minta uang. Oke, kedua, dokter waktu itu sama dokter Oki, saya lupa itu ada event apa, tapi dokter Samira ketemu dengan dokter Oki di suatu tempat, lalu berpisahlah dokter Samira dengan dokter Oki. Dokter Oki menelpon saya, dia bilang seperti ini, saya ingat betul, Ami, lagi sibuk gak? Enggak, dok, kenapa? Aku barusan ketemu dokter. Oh ya, ngomong apa? Dia bilang begini, si Nikita Mirzani tuh udah gue sumpal mulutnya. Kalau sampai dia macam-macam, gue laporin ke polisi. Ingat nggak dokter ngomong gitu ke itu yang Reza ngomong ke orang-orang sampai ke telinga dokter, lalu dokter menyampaikan ke dokter Oki.
lupa ingat ya dia. Lupa ingat itu di bulan Desember. Ya, di bulan Desember. Lalu dokter Rocky juga bilang, nih coba telepon dokter karena ada yang mau dia kasih tahu. Akhirnya udah mulai ingat. Ingat pada saat itu kita lagi mau jualan 12. Oke. Ingat ya. Nah, lalu aku telepon dokter. Aku menanyakan, apa sih dok yang penting? Oh iya. Ya kan? Lalu dokter kirim bukti chat WhatsApp grup yang isinya adalah dokter-dokter kecantikan semua. Salah satunya ada namanya dokter Janeta, grup dari si Reza Bagel ini ya. Janet Stanza. Janet apa? Janet Stanza. Janet Stanza. Itu WhatsApp grup apa dok? Jadi dulu dia pernah menjadi ketua Perdesti, Perkumpulan Dokter Estetika Indonesia, tapi sekarang sudah retire, sudah pensiun, digantikan oleh yang lain. Jadi itu mungkin salah satu grup di dokter estetika.